Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Ibu dan bapak rahimakumullah, bandingan antara dunia dan seluruh isinya dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi dia berikan dalam Al-Quran. Yang pertama, mata dunya qalilun. Dunia itu kenikmatannya kecil, sedikit saja, qalilun. Sedangkan Nabi Allah Ta'ala sifatkan dengan, di antara ayat-ayat yang mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Al-Quran itu punya kedalaman makna yang satu atau dua huruf bisa mengantarkan kita pada pemahaman yang lebih jauh lagi. Kita bahas misalnya huruf Ka pada ayat wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka. Serulah manusia untuk berhaji, nanti mereka akan datang kepadamu berjalan kaki. Ka di situ merujuk pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Al-Quran tidak menyebutkan serulah manusia untuk berhaji, mereka akan datang kepadaku, kata Allah Ta'ala, atau mereka akan datang kepada rumahku atau kepada rumah Tuhan. Tapi seruan berhaji itu agar manusia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuka, ayat Al-Qurannya begitu. Sehingga inti haji adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ibadah umroh, begitu pula haji, biasanya Madinah dapat jatah lebih sebentar, dapat jatah sedikit. Haji kita disebut dengan haji arba'in karena kita sholat 40 waktu sholat di Masjid Nabawi. Tidak ada selain orang Indonesia yang mengerti haji arba'in. Jadi tanya ke seluruh orang Islam yang lain dari negeri yang lain, mereka akan kebingungan apa yang dimaksud dengan haji arba'in. Tidak ada. Ini mungkin kata mereka bid'ah apalagi, karena tidak ada contohnya. Tapi hanya Indonesia yang punya haji arba'in. Itu dipahami keliru, katanya orang Syiah hajinya arba'in gitu ya. Jadi dari haji arba'in ke hajinya arba'in. Nah, hanya 8 hari, hanya 40 waktu sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal ia adalah inti dari haji. Kemudian dalam ayat laisa ka mithlihi syai', di situ ada dua perumpamaan. Tanpa huruf ka di situ pun ayat itu sudah mensifatkan maksud Allah dari apapun yang disifatkan. Ia sudah mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya ka-nya dibuang, laisa mithlahu syai', tetap kita artikan tidak ada yang semisalnya sesuatu apapun juga. Laisa mithlahu syai' itu sudah artinya tidak ada yang menyerupainya sesuatu apapun juga. Tetapi Al-Quran menambahkan huruf ka sebelum kata mithl, sehingga menjadi laisa ka mithlihi syai'. Di situ ada dua perumpamaan. Tidak ada yang menyerupainya sesuatu apapun juga. Sehingga yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi laisa ka mithlihi syai' merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi yang tidak ada yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun juga. Malam ini kita peringati Maulidur Rasul, hari ketika dalam kitab-kitab tarikh itu istana-istana raja. Dalam film Majid Majidi yang kita lihat di Mashhad, api Raja Persia padam, istana-istana itu retak. Bahkan dalam riwayat yang lain, tapi saya hanya baca di internet, tidak baca rujukan aslinya, singgasana para raja itu terbalik.
pada malam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Setiap raja punya singgasananya, dan pada hari lahir Nabi singgasana itu terbalik. Saya belum tahu rujukan aslinya, hanya baca di internet saja. Itu hari katanya iblis paling gelisah, dan ia berulang kali datang dan pergi pada Allah Ta'ala, tapi tidak dapat celah untuk menyakiti, mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi dilindungi dalam ayat tathir yang dimasukkan rijs. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Itu ada dua pensucian pada ahlul bait. Yang pertama yudhiba ankumur rijsa. Yang kedua wa yutahhirakum tathira. Yutahhirakum itu mensucikan. Digunakan bentuk taf'il dalam bahasa Arab yang menunjukkan proses pensucian yang sangat. Jadi kalau tathir itu bukan sekedar mensucikan, tetapi menunjukkan, kalau kita mungkin hiperbolis dalam bahasa Indonesia, sesuatu yang sangat, jadi sangat disucikan. Sebelum kata sangat disucikan itu ada yudhiba ankumur rijsa, dan digunakan kata yudhiba. Dhahaba artinya pergi, yudhiba itu dipergikan sebetulnya. Dalam bahasa kita menjadi dihilangkan. Sesungguhnya Allah Ta'ala berkehendak untuk menghilangkan dari hai ahlul bait segala nista dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Nah, kita kalau ditanya kata nista dalam bahasa Indonesia, mungkin kita akan mengatakan kehinaan. Lalu kalau ditanya kata dosa, kita akan mengatakan kesalahan. Nah, dalam ayat yang lain itu kata rijsa min amalis syaitan, dari amalan setan. Sehingga yang dihilangkan, yang dipergikan, yang dijauh-jauhkan, tidak dekat sama sekali dengan ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, bahkan gurat perasaan sekalipun. Pandangan mata, pendengaran, perasaan itu tidak ada yang berhubungan dengan setan sama sekali. Bahkan perasaan pun tidak ada. Kalau kata Pak Fran tadi, misalnya ujian terbesar kita iri hati, dengki, penyakit-penyakit hati yang sering kita sebut, itu tidak ada. Yudhiba ankumur rijsa, dihilangkan dari ahlul bait alaihi wassalatu wassalam. Nah, iblis itu di malam ini bahkan tidak dapat, ketika istana raja itu dibolak-balikkan, temboknya retak, kemudian singgasana mereka dibalikkan, gelisah. Paling gelisah iblis itu katanya malam ini. Ketika sampai kemudian Jibril berkata, ini malam lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malam yang paling ditakuti, malam yang paling buat dia gelisah, dan dia tidak dapat mempengaruhi sedikit pun pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali pada umatnya. Kita semua dalam lanjutan dari riwayat itu. Nah, ada dua, tanggal 17 itu bisa hari ini tadi, sebagian juga besok. Dalam Biharul Anwar, puasa pada hari lahir Nabi itu sama seperti atau dapat pahala puasa setahun penuh lamanya. Kemarin di pengajian Ahad kita bahas surat Al-Hujurat sebagai bukti-bukti kecintaan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ditanya bagaimana kita mencintai Nabi, itu surat Al-Hujurat. Yang pertama, tidak boleh kita punya kehendak lain. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Dan kemudian ayat itu dikunci dengan innallaha sami'un alim. Allah Ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Artinya apa yang ada dalam hati kita pun, gurat perasaan itu pun tidak boleh mendahului Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak boleh mendahului Nabi SAW. Tidak boleh kita punya kehendak, punya keinginan lain, bahkan walaupun hanya dalam hati saja.
karena Allah Ta'ala maha mendengar dan maha mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan tinggikan suaramu di hadapan suara Nabi. Orang meninggikan suara karena alasan. Tidak mungkin orang meninggikan suara tiba-tiba. Ada sebab di balik itu. Satu di antara sebab meninggikan suara adalah menampakkan otoritas, menampakkan menampakkan keakuan, menampakkan egoisme. Saya sering contohkan misalnya di sekolah-sekolah kami itu, betapapun jarak usia kami, saya dan guru-guru mungkin agak panjang, agak lebar jaraknya, saya tidak memanggil mereka dengan sebutan nama. Saya panggil mereka dengan sebutan Bapak Fulan, Ibu Fulan. Kadang-kadang muncul keakuan itu pada saat kita menunjukkan otoritas, atau pada saat kita menunjukkan senioritas. Aku lebih senior dari kamu, angkatanku lebih dulu dari angkatanmu, dan seterusnya. Nah, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan tinggikan suaramu di atas suara Nabi. Maksudnya keegoan kita di situ harus hilang, otoritas harus hilang, senioritas harus hilang, dan lain sebagainya yang membuat kita meninggikan suara. Orang meninggikan suara juga bisa karena marah, ya tinggikan suaranya, marah pada Nabi, wal iyadu billah. Jadi tidak boleh meninggikan suara. Apa sebab orang meninggikan suara? Yang ketiga, meminta perhatian. Seperti keinginan saya tidak didengar Nabi SAW. Apa yang saya harapkan, apa yang ini dan itu. Kemudian kita tinggikan suara. Penyebab tingginya suara di hadapan Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan kau panggil Nabi seperti kau memanggil sesamamu sendiri. Nah, yang berat di sini, yang harus kita jaga, sepanjang hayat itu mungkin sekali kita berbuat ini, meninggikan suara atau memposisikan Nabi sama seperti kita memposisikan yang lain. Mungkin sekali kita lakukan itu, kemudian Allah Ta'ala mengunci ayat kedua dengan kalimat antahbatu a'malukum. Nanti batal, nanti hapus amal-amal kamu. Yang disebutkan di situnya bentuk jamak dari amalan itu. Mungkin sekali kita tinggikan suara di hadapan Nabi, mungkin sekali kita tidak atau memperlakukan Nabi sama seperti kita memperlakukan sesama kita sendiri. Antajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'din. Kemudian nanti hapus amal-amal kamu, a'malukum. Seluruh amalan kamu bisa hapus, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadarinya. Yang ketiga, bagaimana kita? Kemudian kita harus merendahkan suara kita di hadapan Nabi. Kewajiban kita berikutnya pada Nabi, yaghudduna innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum bittaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Orang yang merendahkan suaranya di hadapan Nabi. Nah, merendahkan suara itu dikunci dengan akhir ayatnya itu. Dan itu yang ingin kita peroleh semuanya. Setiap amalan yang kita lakukan, sholat kita, haji kita, puasa kita, ibadah kita, sedekah, infak, dan sebagainya, ingin dapat dua hal ini. Akhir ayat ketiga surat Al-Hujurat, yaitu lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajrun, dan pahala, bukan sekedar pahala, tapi azim, pahala yang agung. Semua ibadah ada hitungannya, sholat jamaah ada hitungannya, puasa masuk dari bab rayyan dan seterusnya. Tapi untuk yang ini pahalanya itu azim, pahalanya itu agung. Dan kata azim disandingkan dengan innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu azim bagi makhluk. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus ia dengan sembelihan yang agung. Nah, bagi mereka yang merendahkan suara mereka di hadapan Nabi, pertama, bagi mereka ampunan, lahum maghfirah. Siapa saja yang berharap maghfirah itu, taubat kita, sholat malam kita, ada maghfirah yang dijanjikan Allah Ta'ala. Setelah dapat maghfirah itu, kemudian dapat ajrun azim, dapat pahala yang besar. Syaratnya, pahala yang agung. Syaratnya, yaghudduna aswatahum inda Rasulillah.
merendahkan suara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan merekalah orang yang Allah Ta'ala uji hatinya dengan takwa. Nah, ujian paling berat itu ujian hati. Ujian paling berat itu adalah apa yang saya sebut tadi, gurat perasaan itu, getar perasaan itu, karena Allah Ta'ala mengetahuinya. Innallaha sami'un alim pada ayat yang pertama. Yaghudduna aswatahu, merendahkan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian kita mungkin bertanya, bagaimana kita merendahkan suara kita di hadapan Nabi? Bagaimana dulu para sahabat itu memposisikan diri harus merendahkan suara mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Yaghudduna aswatahum. Sekali lagi, kata saud, orang meninggikan suara itu karena sebab. Yang kedua, dengan sesama kita mungkin suaranya berada pada satu gelombang, tapi pada Nabi itu kita harus rendahkan suara kita. Secara vokal saja katanya pakai suara rendah itu berat. Pakai suara kita biasa paling mudah kita itu suara begini yang kita lakukan dengan sesama kita. Kita ngobrol dengan sesama kita begini level gelombang suara kita. Kalau marah, menunjukkan otoritas, meminta perhatian dan lain sebagainya, naik kita, itu yang dilarang. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam level gelombang suara seperti ini pun itu wala tajharu lahu bil qauli, jangan kau keraskan suaramu kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kau bicara terhadap sesamamu. Urut-urutan surat Al-Hujurat itu yang pertama meninggikan suara, itu yang terlarang. Yang kedua terlarang juga kalau kita berbicara pada Nabi pada level yang sama seperti kita kepada sesama kita sendiri. Yang ketiga baru pada ayat ketiga, yaghudduna aswatahum inda Rasulillah, harus merendahkan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sholat, ibadah, semua niatnya itu kurban atau kurbatan ilallah, ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bagi beliau kemuliaan, tsumma dana fatadalla. Allah Ta'ala yang kalau dalam terjemahan Depak kalau tidak salah mendekat. Tsumma dana, yang merendah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Mi'raj, tsumma dana, ini yang mendekat itu, yang merendah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Sekali lagi, kewajiban kita pada Nabi adalah menghilangkan keinginan, menghilangkan kehendak, merendahkan suara. Bagi saya, kalau ibu dan bapak mau bicara pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud yaghudduna aswatahum, merendahkan suara itu adalah bahasa batin kita, bahasa dalam diri kita. Perbanyak bermunajat, berbicara, berdialog, menyampaikan salam, doa, ziarah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita, dalam batin kita, sehingga batin kita dipenuhi oleh percakapan-percakapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditegaskan oleh ayat ke-7 surat Al-Hujurat itu. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, pelajarilah, renungkanlah, dan wajib dipahami bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ini tidak hanya untuk yang dulu, tapi juga ayat Al-Quran berlaku universal untuk kita semua. Ketahuilah, kata Al-Quran itu, bersamamu itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara spanduk perjalanan Najaf Karbala itu ada spanduk yang berbunyi begini: dosa adalah mengucap selamat tinggal pada Imam Hussein. Spanduknya itu singkat saja, dosa adalah mengucap salam perpisahan pada Imam Hussein. Itu sudah cukup. Jadi pokoknya setiap kali ini kita berbuat dosa itu mengucap selamat jalan, mengucap salam perpisahan pada Imam Hussein alaihissalatu wassalam. Nah, itu adalah karena imam adalah pelanjut Rasulullah SAW.
Itu adalah penjabaran dari wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Wa'lamu, sekali lagi, ketahui itu bukan hanya kemudian oh iya ada, tapi harus kita pelajari, harus kita camkan. Ini kewajiban mencari ilmu. Jadi anna fiikum Rasulullah itu wajib kita kuatkan. Bukan hanya sekedar terjemahkan, ketahui di tengah-tengahmu ada Rasulullah, ya sudah. Tapi wajib kita pelajari. Anna fiikum Rasulullah. Nah, seperti spanduk antara Najaf dan Karbala itu, jadi dosa adalah mengucap selamat tinggal pada Rasulullah SAW waliyadzubillah. Itu beratnya ya, bukti kecintaan pada Nabi. Ayat lanjutannya, lau yuti'ukum. Saya bacakan terjemahan Depak karena bahasa Arabnya agak sedikit berbeda. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Ini terjemahan Depak. Kalau ia menuruti kemauanmu, begitu. Dalam berapa urusan kamu akan mendapatkan kesusahan. Ayat Al-Qur'annya berbunyi lau yuti'ukum. Sebetulnya yuti'ukum itu artinya kalau Nabi taat kepada kalian, gitu. Cuma di terjemahan Depak jadi kalau ia menuruti kemauan. Kata taatnya itu diganti menjadi menuruti kemauan, mungkin secara bahasa rada ya kayak orang tua bisa menuruti kemauan anaknya. Tapi kalau dikatakan orang tua taat sama anaknya, pasti kita beda levelnya itu. Nah, ayat bahasa Arabnya itu adalah lau yuti'ukum, kalau Nabi taat kepadamu. Artinya ada orang-orang yang memaksa Nabi taat pada mereka, memaksa Nabi menuruti kemauan, memaksa Nabi harus taat, harus ikut begini, ikut begitu, dan lain sebagainya. Kalian akan mendapatkan kesusahan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Tetapi Allah Ta'ala menanamkan dalam hatimu iman dan menghiasnya, menanamkan dalam dirimu iman dan menghiasnya dalam hatimu. Nah, di sini ada dua. Habbaba ilaikumul iman. Habbaba itu mahabbah. Tetapi Allah Ta'ala membuatmu mencintai keimanan dan menghiasnya dalam hatimu. Ada dua di situ. Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghias kecintaan itu dalam hati kalian. Sekali lagi saya ulangi. Pertama, tumbuh kecintaan. Yang kedua, hati kita dihias oleh kecintaan itu. Nah, bagaimana hati itu bisa menerima kecintaan? Bagaimana hati itu kemudian bisa dihias? Habbaba, sekali lagi, menggunakan bentuk taf'il, membuat kecintaan yang terus menerus. Tapi bukan hanya itu. Kemudian ada wa zayyanahu fi qulubikum, lalu Allah Ta'ala menghias dalam hati kalian itu kecintaan. Untuk menyederhanakannya, dua tokoh. Pertama Bilal Al-Habsyi radhiyallahu anhu, dan yang kedua yang Pak Fran sebut mungkin di film Majid Majidi sebagai Hindun, itu adalah tokoh perempuan Abu Lahab, istrinya Abu Lahab, yang diabadikan dalam Al-Quran, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Itu yang punya iri hati terhadap Sayyid Abdullah dan Sayyidatina Aminah. Jadi tiap lihat kemuliaan keluarga itu muncul iri hatinya itu. Lihat Nabi lahir muncul iri hatinya, lihat Nabi dimuliakan muncul iri hatinya. Di antara kedua pasang itu, Abu Lahab dan imro'ahnya. Dalam film Majid Majid itu, setiap kali keluarga Sayyidah Aminah punya kenikmatan, istrinya itu selalu datang kepada Abu Lahab dan bilang lagi, cerita lagi, rumput tetangga selalu lebih hijau. Nah, dia iri sama anugerah Allah Ta'ala pada Sayyidah Aminah. Rumputnya memang lebih hijau, karunia kepada keluarga Bani Hashim itu. Cuma iri hatinya itu yang kemudian membuat dia wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha
hablum mim masad. Setiap kali Bani Hasyim dapat nikmat menggerutu. Setiap kali Bani Hasyim dapat nikmat datang lagi sama suaminya. Abu Talib dagangnya berhasil, dia datang lagi sama suaminya. Dan seterusnya. Sepasang suami istri itu saling mendukung satu sama lain dalam kebatilan karena yang mereka lakukan. Nah, Abu Lahab itu dari keluarga Bani Hasyim, tapi ia tidak dapat menemukan kecintaan dalam hatinya. Sebab pertama habbaba ilaikum itu tadi kepasrahan. Begitu sekali saja punya rumput tetangga lebih hijau, dia berhenti di situ. Tidak tumbuh kecintaan itu. Begitu melihat kok kenapa keluarga Nabi yang dimuliakan, kenapa lahir dari Bani Hasyim, kenapa lahir dari Sayyidatina Aminah, kenapa dari Sayyid Abdullah, dan seterusnya, habbaba itu berhenti. Apalagi sampai pada zayyanahu fi qulubikum. Nah, itu contoh Abu Lahab. Tidak ditumbuhkan kecintaan pada Nabi SAW karena iri hati, karena dengki. Kenapa Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam itu disucikan, yang lain tidak? Atau seperti dalam bukunya Pak Kiai Alawi, bahwa hadis Kitabullah wa Itrati itu tidak menunjukkan keharusan kita ikut mazhab Ahlul Bait, begitu kata beliau. Dan beliau gunakan dalil, kalau harus ikut mazhab Ahlul Bait, kenapa Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan sekiranya Allah Ta'ala kehendaki kamu semua jadi umat yang satu, tapi kami ciptakan kamu setiap di antara kalian jalan yang terang, begitu syir'ata wa minhaja. Kata beliau tidak harus ikut Ahlul Bait karena Tuhan memang sudah ciptakan umat itu berbeda-beda. Lalu untuk apa Nabi kemudian berwasiat? Kuwasiatkan kepadamu Al-Quran dan Ahlul Bait untuk diikuti? Tidak, kan ada menurut kita harus ikut Al-Quran daripada hadis Nabi. Kata Al-Qurannya jalan itu banyak, jadi mau jalan apa saja ya, Allah Ta'ala kehendaki umat itu beda-beda. Kenapa Ahlul Bait diutamakan, dipilih? Dan pada saat yang sama ketika dia menjawab sebetulnya mengapa Ahlul Bait diutamakan, dia sedang memperjuangkan yang lain untuk diutamakan. Di situ muncul balik lagi ke yang sebelum-sebelumnya ini. Jadi kita harus merendahkan suara kita di hadapan Nabi, hilang seluruh keinginan, hilang ini, hilang itu dan lain sebagainya. Ikut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Bilal, begitu dia melihat kecintaan, melihat Nabi SAW, bagi orang seperti Bilal, dia budak belian, pindah-pindah tuan, disiksa ini dan itu, sama seperti cerita Thauban. Thauban itu budak, maula, dia budak. Dia diperoleh dari peperangan, kemudian dia menjadi budak dalam tanda petik Rasulullah SAW. Nabi bebaskan, dimerdekakan, tapi kata dia tidak, saya ingin tetap berkhidmat pada Rasulullah SAW. Bertahun-tahun dia jadi budak, begitu dia dimerdekakan malah dia tidak ingin merdeka karena tuannya Rasulullah SAW. Sepanjang hidupnya dia jadi budak, begitu diserahkan pada Nabi dalam peperangan karena tuannya terbunuh, ya kemudian dinisbatkan pada Rasulullah SAW. Nabi merdekakan, tapi Thauban malah tidak ingin merdeka, ia ingin tetap jadi budaknya Rasulullah SAW. Begitu pula Bilal, dia tahu dia sudah punya banyak tuan, tapi dia tidak melihat tuan seperti Rasulullah SAW, yang kita kemudian menyerahkan seluruh hidup kita, rela berkhidmat dengan penuh ketulusan tanpa keterpaksaan. Ayat Al-Qurannya itu, fi qulubihim harajun mimma qadaita wa yusallimu taslima, dalam surat An-Nisa itu. Tidak ada haraj. Haraj itu artinya ganjalan sedikit pun dalam hati. Jadi pada setiap ketentuan Nabi, berkhidmat pada Nabi, menyerahkan seluruh hidup pada Nabi, diperintahkan A, B, C, pengakuan ketulusan, kepasrahan itu hanya bisa dinikmati oleh orang yang sudah mengakui Nabi SAW
sebagai yang paling wajib, paling layak kita jadikan tuan dan junjungan. Nah, itu habbaba ilaikum. Dan kemudian kita baru akan menemukan wa zayyanahu fi qulubikum. Kemudian Allah Ta'ala menghiasnya dalam hatimu. Kita akan menemukan hiasan cinta itu setelahnya. Pertama kecintaan, kemudian hiasan kecintaan dalam hati kita seperti Bilal. Yang hiasan itu kemudian dalam hati kita, fi qulubikum. Dan dia yang akan tumbuh selamanya, tumbuh senantiasa. Itu yang menjadi dalam ayat yang terakhir gelaran Allah Ta'ala bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, surat Al-Ahzab 45-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wasirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wahai sang nabi, sesungguhnya kami telah mengutus engkau syahidan, sebagai orang yang bersaksi, wa mubasysyiran, yang membawa kabar gembira, wa nadhiran, dan membawa peringatan, wa da'iyan ilallah, dan yang mengajak orang kepada Allah, mendekatkan orang, menyeru orang kepada Allah, bi'idnihi, dengan izinnya, wasirajam munira, dan cahaya yang sangat terang. Segala sesuatu yang dinisbatkan pada Nabi yang tidak sesuai dengan ayat ini, jadi kalau ada perilaku Nabi dalam riwayat yang tidak da'iyan ilallah, coret. Perilaku Nabi yang tidak sirajam munira, hilang. Perilaku Nabi yang tidak mubasysyiran, tidak mendatangkan kabar gembira, kabar bahagia, kita ikut ayat Al-Quran. Syahidan wa nadhira, yang menyaksikan perbuatan kita, yang memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, menyeru pada Allah Ta'ala, mengajak pada Allah Ta'ala, wasirajam munira, dan cahaya yang sangat terang. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan sampaikan pada orang-orang yang beriman bahwa bagi mereka dari Allah Ta'ala kemuliaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Nabi sering disebut sebagai Yusufu Makkah, Yusufnya Makkah. Sebetulnya bagi Nabi, semua sifat para Nabi sebelumnya ada pada Rasulullah SAW. Imam zaman itu Yusufuz Zahra, Yusufnya Sayyidatina Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Nabi sering mengibaratkan Nabi dengan imam zaman. Jadi imam zaman itu namanya namaku, kunyahnya kunyahku, dan seterusnya. Ada beberapa kemiripan. Di antaranya sepanjang sejarah para nabi itu menjaga cahaya Allah Ta'ala untuk akhir zaman, menjaga rahasia, menjaga janji yang dituliskan dalam kitab-kitab terdahulu. Kedatangan Nabi itu sudah dituliskan dalam Injil. Lewat ratusan tahun orang menunggu kapan lahirnya Nabi yang disebutkan dalam kitab-kitab suci itu. Kata Nabi SAW, satatabi'una ummati, umat itu akan mengikuti umat-umat sebelumku, dhira'an wa dhira'an, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Apa yang terjadi pada umat terdahulu terjadi pula pada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umat dahulu menantikan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka umat sepeninggal Nabi itu menantikan pula cahaya Tuhan di akhir zaman. Jadi pengikut Ahlul Bait seperti Ahlul Baitnya, yaitu Bani Hashim, yang sepanjang seluruh hidupnya dikhidmatkan untuk menjaga cahaya Tuhan hingga akhir zaman. Para pengikut Ahlul Bait juga tugasnya menjaga cahaya Tuhan hingga akhir zaman itu, menjaga rahasia Allah Ta'ala yang disimpan di akhir zaman itu. Dengan keberkahan Maulidur Rasul, kita doakan saudara-saudara kita yang sakit, semoga diberikan Allah Ta'ala kebaikan, kesembuhan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa ahli baiti thayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin
arwahuna li turabi maqdamil firdaus al-Fatimah tazahra. Al-Fatihah.